salah satu poros yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Saya tidak mengatakan ibu kota akan kita pindah ke sini lagi, tidak. Tetapi kalau itu terjadi juga tidak ada masalah, kan gitu. Paling tidak ibu kota politik dan ibu kota ekonomi akan kita pisahkan, supaya tidak campur aduk antara kekuasaan dengan lalu lintas uang. Kalau itu agak dipisah, agak jauh, maka akan berkurang korupsi, akan berkurang kolusi-kolusi dan seterusnya. Jadi ibu kota politik dewe, ibu kota ekonomi dewe, sama dengan Washington dan New York. New York itu ibu kota ekonomi, kalau Washington itu ibu kota politik, kan begitu. Nah, saya tidak tahu akan bagaimana ke depan, tapi kelihatannya Allah ini sedang membuka pelan-pelan hijab, tabir-tabir zaman. Rahasia akan segera dikuakkan. Amin ya rabbal alamin. Gitu loh, mati loro weh, selamat neng loro kan gitu kan. Selamat loh, wong Jawa ki ambo tenan. Bane meledos siji, selamat neng siji ora kabeh. Itu akhirnya bane meledos kabeh, selamat bane tok sing meledos. Apa jenenge? AC ora jebol gitu kan. AC jebol tenan, selamat AC jebol, dudu gegermu sing jebol. Jadi kita itu ya Allah sumelehnya luar biasa. Punya uang berapa saja hidup kita, 100.000 cukup, 75.000 ya cukup, 50.000 ya cukup, 100.000 dicukup-cukup ya gitu kan. Kita itu luar biasa, dan itu Pak, itu harga diri, dan itu kemampuan manajemen yang luar biasa. Seharusnya secara ekonomi kita sudah kolaps sejak 20 tahun yang lalu, wis hancur lebur kita. Wong kita dicolong kayak gitu banyaknya kok. Tapi lihat, tetap kuliner di mana-mana. Mangan bendino. Wis warung macem-macem, ono sambel ulek, ono lombok ijo, ono apa? Ono penjati lagi krungu saiki aku. Ya Mas Duki jan. Mu ya ta. Ya Allah, gini loh, kemampuan dan daya hidup orang Jawa, orang Indonesia itu luar biasa. Tidak hancur diinjak-injak kayak apapun. Orang ledeh-ledeh padahal wis dikeplek-keplek nang tembok kaya ngono gitu. Rokok mundak 50.000 ki saiki endi jare mundak ngono kuwi. Endi kok ora mundak-mundak ngono kuwi. Ngono gitu. Piye kuwi? Endi kok ora mundak-mundak malah nantang. Dan kalau di Jawa Timur Pak ngerokok set. Ya Allah. 15.000 enak ngene. Ndah neo 50.000. Gitu ya. Coba piye kuwi? Piye. Itu cara berpikir Jawa Pak itu Pak. Coba. Allah, orang Jawa, Masya Allah. Dan ini tidak boleh hancur. Makanya 4 pedoman tadi itu betul-betul harus menjadi poin pembelajaran budaya di kampung-kampung dan di mana-mana, termasuk di sekolahan. Gitu. Jadi Muktamar Muhammadiyah sudah beberapa kali meminta Kiai Kanjeng untuk mensupport, tapi Muktamar NU tidak pernah sama sekali sampai hari ini. Gitu, ya apa meneh wis. Yes, ya. Jadi karena ya pakai leto. Oh, pakai leto ya. Pakai leto ya wis. Ya waktu Muktamar NU di Jombang leto yang tampil di sana ya. Kiai Kanjeng dulu di Jombang hanya untuk 7 harinya Gus Dur, 40 harinya Gus Dur, kemudian 100 harinya Gus Dur bersama kita. Gitu. Alhamdulillah, dan Gus Dur kemarin saya lihat ngobrol sama Pak Harto. Iya, tak delok dhewe iku. Aku pas liwat ndengaren Pak, ngono aku. Terus kono aja melu-melu, ngono aku. Diusir aku. Terus tak rungokno teko doan. Pak Harto jare Gus Dur. Niku ten Indonesia niki populer kalimat sampean niku. Kalimat apa, Dur? Niku lho penak zamanku to. Ah nggih, terus oh ngono to, aku ora tau ngomong ngono lho. Ah niku ya bocah-bocah Pak Harto niku sing ndamel teng truk-truk niku. Mburi-mburi truk. Terus lah miturut kowe piye Dur? Ngono kuwi jare Pak Harto, kan Pak Harto jauh lebih tua itu. Terus Gus Dur jawab,
Nggih mesti mawon anak zaman sampean Pak Harto, wong zaman sampean sing Soeharto mek siji saiki kabeh Soeharto. Jare Gus Dur ngono kuwi. Terus Pak Harto Dur ngono kuwi. Ya kuwi jenenge karikatur ya toh? Ya toh, karikatur ya toh. Aja njur dianggap lukisan realis, itu karikatur ya kudu diplotot-plototke kaya ngono kuwi. Ya toh? Ora entuk nesu, meletet menyet ya toh, menyet. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Ngayo Jakarta Diningrat Daerah Istimewa Yogyakarta betul-betul akan dikabulkan Tuhan untuk nyawiji kembali. Termasuk jantungnya Keraton Jogja juga akan nyawiji kembali, mengutuh kembali. Kita menunggu datangnya Sabda Luhung Ratu Pandito untuk memungkasi semua sabda-sabda sebelumnya yang akan datang langsung dari Tuhan dan akan lewat orang-orang yang memang proporsional untuk itu, sehingga Jogja akan mengalami empan papan, semua di tempat yang tepat, semua di makom yang tepat, semua pada proporsinya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini juga memberi berkah bagi semua yang hadir, kepada penyelenggaranya, sampai ke rumah tangga dan keluarganya, semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih sangat banyak kepada penyelenggara, kepada tamu-tamu kita semuanya, teman-teman wartawan, dan semua Pak Muzamil, dan semuanya kita ucapkan terima kasih. Saya mohon 5 menit terakhir kita berdiri bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dudu sida muncul karo dudu sunar sumamburat. Saya mohon dengan sangat para sesepuh yang melatar belakangi penyelenggaraan acara ini untuk mohon maju beberapa dari beliau-beliau yang tadi saya didhawuhi dikasih penjelasan mengenai Festival Jogja Gumregah ini. Tafadhol yang Bapak alhamdulillah. Sama langsung saya minta dengan sangat teman-teman saya, ini tidak koordinasi saya, tapi pokoknya sopo wes sing nyengkuyung yojo adalah sahabat kita, saudara kita, sedulur kita. Jadi saya mohon Mas Azadi adik saya, Mas Saifi, dan 1-2 teman yang lain untuk langsung maju ke depan. Edi, gue adikku toh. Ini, jadi ini teman-teman saya tahun 70-an ya, teman-teman saya zaman Noroyono dulu itu. Tafadhol Mas Saifi, beliau ini seorang dokter gigi. Jadi dokter gigi neng dokter, jadi nek untumu piye-piye iki ahline beliau ini. Monggo sebelah kanan ya, iya. Mas Sadi, monggo. Alhamdulillah. Yang dari penyelenggara, para sesepuh di Warung Broto, kalau ada lagi, saya dengan amat senang supaya bisa dilandasi. Jadi mungkin kita ini sedang menanam beberapa macam tanaman, ibu-ibu, bapak sekalian. Kalau kita ketemu kayak gini, ini janjane lagi nandur. Ono tanduran sing langsung cukul bengi iki dadi manfaat, ono sing langsung uwoh. Ono tanduran sing mungkin butuh waktu 1-2 tahun, wah, ning ono ojo lali nanti ada tanduran kita yang woe sok-sok, ora apa-apa. Dadi upamane kowe ra iso ngrubah Indonesia saiki ora apa-apa. Ning kowe wis sinau piye carane ngrubah, teorine piye, solusine piye, obate apa wis dirumuskan semua. Pada suatu hari nanti Allah akan memberi waktu kepada kita karena itu merupakan janjinya. Agar supaya manusia kalau dia merubah dirinya maka Allah akan juga membantu tercapainya perubahan-perubahan itu. Nah, untuk yang pertama saya mohon dengan sangat barangkali panjenengan untuk melandasi ben iki ono sing wis ngerti, ono sing durung ngerti. Ada yang sudah mengerti, ada yang dari luar belum mengerti persis Jogja Gumregah iki maksudnya piye. Terus festival ini bagaimana, situs Warung Broto,
warung boto itu piye sak piturute, terus komunitas Darwis ki kuwi singkatan saka sadar ya wis apa ya wis ya moga lah. Tapi Darwis itu adalah satu puncak idiom untuk orang yang zuhud, untuk orang yang tidak dikalahkan oleh dunia, untuk orang yang memang memperindah dunia, karena dia sudah tidak terikat dan tidak jatuh cinta kepada dunia, maka dia yang bagian melukisi dunia, bagian memperindah dunia. Nah ini mudah-mudahan malam ini jangkeplah pengetahuan kita. Nah saya mohon dengan sangat Bapak untuk yang pertama beber klauso supaya kita memahami betul. Tafadhol, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun paringipun wekdal. Yen pangapunten mbok menawi saestu mangke atur kula kirang nuju prana lan kirang jangkep saestu kula nyuwun agung samudra pangaksami. Sak pangertosan kula ngengi Jogja gumregah. Inggih menika ngemuti mbok menawi ragi ketelumpen masyarakat ing Ngayogyakarta khususipun ing DIY umumipun ing DIY menika dados dalu menika wontenipun festival pinaringan judul Jogja Gumregah. Estunipun Gumregah mboten namung wong sare estunipun. Gumregah supaya semangatipun menika timbul malih kados swinguni nalika jaman saderengipun merdeka utawi sak sampunipun merdeka kadosipun diaturaken wau bilih Ngayogyakarta menika sampun nate dados ibu kota negari kita Indonesia. Pramila sampun ngantos para wiranem khususipun umumipun kita warga daerah istimewa Yogyakarta namung keteruwu lajeng terlena kala panjenenganipun kawontenan sak menika ing sampun saestu langkung majeng langkung menawa menika sumringah estunipun nanging perlu dipun menapa menika gugah supados gumregah malih semangat ingkang wujudipun menapa nggih sekup nasional mengindonesia utawi nasionalis ngaten. Dados sampun ngantos namung kita ngugemi dumeh daerah istimewa Yogyakarta. Menawi mbok menawi mekaten atur kula saestu mbok menawi kirang lan malah kepara benceng kalian menapa ing dados judul Jogja Gumregah saestu kula nyuwun agung sampudha pangasami. Kita kunduraken wekdal matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nyicil landasan pengetahuan kita tidak hanya mengenai Jogja Gumregah di Warung Boto, tapi juga mengenai pemahaman yang lebih luas yang berskala nasional. Mohon disempurnakan dan dijangkepi, Bapak. Baik. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Kami mewakili dari penyelenggara dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya kami mohonkan pamit Bapak Kepala Dinas pada saat sekarang ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena baru ada tugas di luar kota. Di daerah Trenggalek. Di sana juga ada situs yang ada kaitannya dengan Yogyakarta, ya. Jadi cucu dari HB yang kalau nggak salah yang ketiga itu ada di Trenggalek. Melengkapi apa yang sudah disampaikan di awal tadi, baik oleh Cak Nun maupun Bapak sesepuh kita, memang kenapa kita memilih situs Warung Boto? Ini bukan tanpa alasan.
kebetulan saya diberi mandat di seksi sejarah. Jadi, namun terus terang saya orang baru 1 bulan menjabat di seksi sejarah. Dan situs Warung Boto itu mungkin kalau ada yang belum perso, itu dibangun mulai dari HB yang pertama, terus dilanjutkan HB yang kedua. Jadi sudah 200-an tahun yang lalu nih. Jadi awal tahun 1800-an. Jadi sudah lama, dan dulu merupakan pesanggrahan, tempat permandian, seperti mungkin digambarkan seperti di Taman Sari nih. Jadi untuk pemandian raja sultan pada waktu itu, dan memang terus terang beberapa lama situs ini agak terbengkelai, dan namun demikian sejak ada keistimewaan Yogyakarta ini sudah dibangun dan sekarang sudah dapat dipersani, dan untuk juga kepentingan di samping wisata sejarah juga wisata budaya. Oleh karena itu tepat sekali kalau tadi di awal oleh Cak Nun juga ada 3 perspektif. Yang pertama mengenai sangkan paraning dumadi. Jadi kita jangan sampai melupakan sejarah, ya. Kita punya sejarah, nah, dan sejarah itulah dengan menghargai sejarah, dengan memaknai sejarah, maka kita akan jadi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di situs Warung Boto ini secara kebetulan ada 2 sisi, ya. Satu sisi masyarakat yang nguri-uri tradisi dan kebudayaan, di satu sisi ada kampung Muhammadiyah. Ini tidak mudah seperti ini, di mana antara tradisi dan agama bisa menyatu. Nanti akan dikembangkan, disampaikan oleh Cak Nun. Dan kami percaya Cak Nun ini bisa menjembatani semua kalangan dan bisa mempersatukan, seperti tekad daripada tema kegiatan pada malam hari ini, yaitu Jogja Gumeregah. Ini pun sebenarnya adalah ciptaan dari Hamengkubuwono yang pertama, di mana semangat Yogyakarta itu adalah sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Kalau penjenengan menyenangi tari, ada tari yang diciptakan oleh HB pertama, yaitu mengenai ini, mengenai tema ini. Sawiji adalah bersatu, ya, kita harus bersatu. Kemudian greget itu semangat, kita harus punya greget kalau ingin maju. Kemudian sengguh, sengguh itu adalah percaya diri. Kita harus bangsa yang percaya diri. Itu awal dari kita akan maju. Yang terakhir ada ora mingkuh, itu tidak pengecut. Artinya kita pemberani, tidak mundur oleh apapun yang terjadi. Dan ini sudah dipelopori oleh para pendahulu kita. Ya, kita yang hidup di alam kemerdekaan inilah yang kemudian wajib dan berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah.
kurang lebih seperti itu. Saya kira itu tema dari dinas kebudayaan, di mana kita dari sejarah kita menghargai para pendahulu termasuk ciptaannya. Maksud saya apa yang sudah diciptakan baik dalam bentuk benda maupun tak benda. Jadi itu kurang lebih Cak Nun. Selanjutnya monggo. Matur nuwun. Oke. Jadi jelas sekarang hajatnya pada malam hari ini. Berarti perspektif pertama yang kita ambil, perspektif yang kedua yaitu perspektif sejarah, dan itu kita ambil tidak terlalu jauh ke belakang, yaitu mulai berdirinya Keraton Ngayogyakarta Adiningrat, di mana HB pertama menciptakan situs ini, diteruskan HB kedua dan seterusnya. Jadi gini, jadi tema kita kan satu sawiji ya, kemudian greget, nah, greget, kemudian sengguh, orang minggu tolong dicatat ya, ini Pak Kiai Kanjeng ya sinau Pak, soalnya racetho pendidikannya, jadi ya orang ini dicatat-catat tenan gitu. Jadi saya kira sawiji itu hakikat hidup lah. Jadi yang disebut amalan solihan itu, kalau dalam Islam itu mengerjakan sesuatu yang soleh, itu yang disebut kesolehan itu kan orientasi untuk menyatukan diri kita kembali dengan asal-usul kita, dengan sumber kita. Jadi sekarang penyatuan atau sawiji yang kecil dulu, dari tanganmu tak kiwa karo tengeni ojo balapan, ojo royoan, meripatmu kedip bareng rasa gantian, rasa iren satu sama lain ya. Nek gantian, ojo langsung pro bareng ngarep muri gitu ya. Itu yang kecil-kecil dulu, hati sama pikiran selalu bernegosiasi, selalu berunding dan seterusnya. Jadi persatuan yang kecil dalam badan kita, persatuan yang kecil dalam jiwa kita, kita bangun terus sehingga kita akan bisa mulai punya integritas dan pertalian silaturahmi dengan orang yang lain. Sampai nanti gede dari komunitas, gede dari masyarakat, gede dari bangsa, terus akhirnya duwe negara. Nek wis gawe negara ya kudu sawiji. Kudu sawiji antara sipil dan militer, harus memahami nyawijine sipil militer ini ning ndi wae kudu piye, ora entuk iren-irenan, ora entuk apa jenenge sikut-sikutan. Antarane menteri ya ngono, aja sikut-sikutan terus. Apa meneh antarane presiden karo menteri kok karepe CJ kan begitu. Jadi seluruhnya itu teori utamanya ya sawiji. Kalau nek kue sawijine ra lulus ya mesti sing kedua ra lulus Pak, yaitu greget. Nek ora nyawiji ya gregeten, akhirnya orang gregeten. Saya kira kita sedang mengalami itu semua. Secara nasional kita sedang mengalami hal yang terbalik dari sawiji. Jadi nek istilah saya, Indonesia ini sedang membuang-buang dirinya, sementara Jogja sedang memungut dirinya kembali, kan begitu. Jadi ini kesadaran untuk memungut kembali, ngukupi, ngaduk sing selama ini terpecah-pecah, terpisah-pisah. Secara ruang maupun waktu, kira itu serius ya. Nah, secara ruang itu artinya ya semua tata ruangnya pada diri kita, intrinsik maupun ekstrinsik itu kita tata nyawijine semuanya itu. Nah, Yogyakarta saya kira memiliki bahan-bahan untuk puzzling yang terbaik di seluruh Indonesia. Puzzling gue ngerti ya, puzzle gitu loh. Nyenang-nyenang macam ini iso kok gaduknya dari satu gambar yang bagus, itu namanya puzzle. Ya. Apa jenenge? Busel. Ya, pokoknya kita terus-menerus harus melakukan modulasi supaya gelombangnya menjadi satu dan wungkul, kan begitu. Itu puzzle ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, sekarang gini, sekarang kalau secara waktu, lo nek kue orang ngerti wingi, kue ya orang ngerti sesuk. Lah betul gitu kan? Nek kue orang ngerti mburi, orang ngerti ngarep. Nek kue
Wong main bal-balane orang ngerti mburi ora iso ngegolke kok. Aja meneh kok urip sing ombone kaya ngene. Jadi kita betul-betul harus mengerti masa silam kita. Untuk anak-anak Maiyah ngerti ilmu Nabi Khidir toh. Bahwa menungso iki siklusnya apa? Hari ini, masa depan, masa silam. Jadi kesadaran hari ini butuh perspektif masa depan, tapi kalau mau ke depan harus mengerti masa silam. Siklusnya ngono kuwi. Dadi Nabi Khidir bocor ke kapal itu hari ini, terjadi sekarang juga. Kemudian yang kedua dia membunuh anak kecil. Ojo sing ditiru aja oleh nekak bocah iki ya. Sing ditiru aja matenine kuwi, sing ditiru adalah apa namanya konsep tentang pengelolaan waktu. Jadi yang kedua membunuh anak kecil dalam pengertian ada ngerti sadurunge wenarah ada futurologi bahwa anak kecil ini nanti akan menjadi anak yang kuat ini atas petunjuk Allah sehingga anak ini akan mempengaruhi semua orang yang lain saking kuatnya dan anak ini akan jadi orang yang sangat durhaka kepada sesama manusia dan durhaka kepada Allah. Maka Nabi Khidir membunuh anak itu supaya tidak mengkafirkan banyak orang besok-besok. Ning ngerasa kok tiru iki nih ya. Kok ana bocah cilik diuntir gurune njur. Oh ngopo iki kafir kok sesuk ya. Rasa bagusi ngono kuwi ya. Tapi pokoknya ke depan dulu ya. Tapi setelah itu kan menegakkan pagar di mana di bawahnya ada harta dari masa silam. Jadi urutannya sekarang, besok, kemarin, sekarang, besok, kemarin. Maka kalau kita marah kepada anak kita atau marah kepada orang lain, wis anakmu wis ya. Gue kan nalurimu mesti siklusnya seperti itu. Gue misalnya anakmu bolos, gue bolos, bapakmu nyambut gawe setengah mati, gue bolos. Rumah samu ora bayar pos sekolah. Sok-sok dadi apa kowe kan gitu kan. Jadi selalu ke depan dulu. Sok-sok dadi apa kowe gitu kan. Setelah itu kalimatnya bapakmu biyen kan itu. Jadi selalu masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, kuwi mesti ngono kuwi. Jadi Anda mau pakai pikiran ya begitu, pakai naluri ya seperti itu. Jadi siklus ini harap tahu bahwa hidup ini tidak berhenti, tidak statis, dia mengalir. Dia mengalir, dia sebuah aliran, dia sebuah sebuah gelombang. Itulah sebabnya surga itu digambarkan oleh Allah adalah puncak kelembutan gelombang, puncak aliran. Jadi Anda sendiri menciptakan aliran. Makanya Allah mengatakan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Dalam tafsir saya, sungai itu di bawahmu, jadi kamu menguasai sungai itu. Dan sungai itu bukan tanah yang berlubangnya, bukan airnya, tapi alirannya. Kan gitu. Alirannya ini tidak bisa diambil, jadi jangan diambil bendanya. Jadi hidup ini ojo harta benda nomor siji. Harta benda itu akibat saja dari rahmat Allah, tapi tidak boleh menjadi tujuan. Karena sungai itu bukan tanah yang berlubangnya, bukan sungainya, bukan airnya, tapi mengalirnya air. Jadi alirannya ini. Hidup itu terletak pada alirannya itu. Gue nang Parangtritis tak peseni aku ciduk ke ombak, iso ora gue? Ora iso, sing iso kok ciduk ki banyu. Maka jangan berpedoman kepada materialisme, karena itu tidak akan bisa menemani Anda dalam waktu yang panjang. Maka ambil alirannya. Nah, orang hidup itu belajar mengalir, belajar mengaliri dan belajar mengalirkan. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti Anda harus dinamis, harus terus-menerus, ajek. Iman ki sok mudun, sok munggah, sembayang sok keset, sok sergep, ya toh? Cinta sama istri aja naik turun, betul enggak? Bojomu barang kayak rumangsamu cinta terus apa ora kayak sok-sok tangi turu, wah kuwi meneh gitu. Rumangsamu. Sok saya kepeksa kok jak kayak kepeksa. Jenenge nyabek itu ya wis ora apa-apa Mas, kene wis ning nyambut gawe dhewe lho ya ngono ya. Gitu. Tapi dinamis ya, nomor satu dinamis karena hidup itu aliran. Maka surga itu tajri min tahtihal anharu khalidina fiyah. Jadi kemampuanmu untuk mengalirkan sesuatu. Mas Azhadi ini pelukis. Anda jangan melihat goresan dan warnanya,
Tapi Anda harus menemukan aliran yang ditimbulkan oleh goresan dan warna itu. Ngono kira-kira ya. Akan kemarin sudah dilatih di mana di Sono Sewu toh untuk lihat lukisan. Kan Anda kan rada awam soal ngono-ngono kuwi ya toh. Nah aku rada pakar sithik mbiyen-mbiyen gitu ya. Jadi tolong aliran, semua itu aliran. Ilmu itu ndak mulai nek jare wong Jawa ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Nek ilmune mandek, pengetahuan mandek ning lakune ora entuk leren. Jadi supaya ilmu itu kelakon, kue kudu ngelakoni terus menerus. Jadi tidak ada kebenaran berhenti di otak kita, yang adalah kebenaran diterapkan di dalam aliran-aliran perilaku kita. Ngono kira-kira iki rada angel ya, apa ya? Rada iki rada kaya kuliah serius itu ya. Oke. Nah, Bapak sekalian, berarti perspektif dari beliau tadi kan sejak Hamengkubuwono sampai sekarang. Nanti kita persempit sedikit sejak menjelang kemerdekaan sampai sekarang. Karena urusannya itu sekarang yang paling inti. Jadi Indonesia sedang membuang-buang dirinya, sedang tidak berdaulat di bidang apa saja Indonesia sekarang ini. Nah, Jogja justru sedang gumregah, justru sedang membangun kedaulatannya kembali. Jadi suatu hari kalau Indonesia ambyar, hanya Jogja yang akan bisa menolongnya. Gitu kira-kira. Saiki Indonesia wis ora berdaulat. Wis ora berdaulat, pangan ora berdaulat, wenih ora berdaulat, minyak ndak berdaulat, garam aja ndak berdaulat. Ya toh politik ndak berdaulat. Pangap sambatan bahwa sudah sejak dia berpangkat kolonel tidak pernah ada konfigurasi atau laporan mengenai bagaimana mempertahankan kedaulatan NKRI. Gitu. Jadi tanah, lama-lama tanah kita tidak boleh. DIY ini tolong. Anda harap tahu ya, Magersari itu dikecam oleh orang seluruh dunia, terutama orang modern. Kok rasis, kok yang boleh hanya orang Jogja kan gitu. Lebih itu. Anak ini caranya ben rasa Indonesia ngayu Jakarta wae. Nek ngayu Jakarta kan urusannya menungso karo menungso, kawula karo Gusti. Kalau Indonesia urusannya kan IMB. Kan begitu. Tax amnesty, tapi turut kan gitu. Nah, aku tidak menolak IMB, saya tidak menolak pajak, saya tidak menolak aturan-aturan modern, saya tidak menolak administrasi dan birokrasi negara. Tetapi jangan lupa bahwa yang berperan tetap manusia. Sebagus apapun aturannya, tapi kalau manusianya tidak benar, tidak jujur, maka semua aturan bisa dilanggar. Oleh karena itu kita sangat perlu untuk kembali ke tahun 45. Kita perlu kembali kepada UUD asli kita yang sudah dicoel-coel dan sudah dirubah-rubah menjadi UUD tahun 2002. Itu kita harus, ya toh? Saiki wis misalnya presiden Indonesia harus warga negara asli, saiki aslinya dihilangi. Harus warga negara. Nek ngono Jenifrid Rene 5 tahun urip ning Yogya njur daftar dadi warga negara dadi presiden entuk. Iblis ya entuk, Dajjal ya entuk. Kan gitu, nek ngono carane. Lho ndak, kita jadi orang Jogja ini syariat Allah. Nyun sewu Bapak. Suket kuwi dadekke suket. Nek kebo dadekke kebo, wit-witan dadekke wit, itu adalah aturan Allah, aturan bahasa Arabnya syariat. Ya. Jadi Gusti Allah nggawe kewan, ana pitik, ana kadal, ana tekek, ana gadul, ana kodhok. Itu aturan Allah. Ana kodhok mbantah, moh kula nek dadi kodhok ana. Nah, sampeyan dilahirkan menjadi orang Jawa, orang Jogja. Itu sama dengan bebek dilahirkan oleh Allah sebagai bebek. Wah, hukumnya wajib. Nek arep ngomong hukum, itu namanya dogma, itu namanya syariat. Kowe ora iso mengelak. Ya ngono kuwi kowe. Mulane wong Jawa sampai punya konsep sumele. Karena kita tidak bisa membantah. Dan satu-satunya jalan yang nikmat adalah kalau kita nderek dawuhing Gusti, kan begitu. Nah, jadi kalau kita mengembangkan Jawa, nguri-uri Jawa, ngurip-uripi kabudayaan Jawa, ora berarti kita Jawa sentris. Cuman kita setia kepada Allah. Gue ora dadekke anake Bill Clinton. Gue ora dadekke anake pangeran Arab, gue ora dadekke, ya toh,
Kue dadekke kowe, ya kui. Sama dengan rumput menjadi rumput, ayam menjadi ayam. Itu adalah syariat Allah. Itu berarti hubungannya sama sangkan paran tadi itu. Dari Allah kepada Allah, dari Allah menuju Allah, atau bahasa Arabnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke Bapak sekalian, nanti Mas Azadi, Mas Duki sama Mas Pak Syaifi sing loro untu lapor sini ya. Sing loro untu, beliau ini ahli spesialis untu tenan. Terutama sing ora duwe untu ya. Beliau prakteknya di Ring Road Rodokulon kayak Jeddah Aisyah ya. Jeddah apa? Universitas Asia. Dan ingin saya laporkan kepada Anda, ini tadi mereka berdialog di belakang saya. Ternyata ada 2 orang Madura ketemu di Jogja. Tadi mereka omongan bahasa Madura dan sengaja ngerasani saya, dipikir saya enggak ngerti bahasa Madura. Padahal memang enggak ngerti ya. Gitu. Ini Pak Muzamil dari Bangkalan, ini dari Sumeneb. Sumeneb itu bagian dari Solo ya Pak ya? Ya, bagian dari Solo. Jadi Bupati Sumeneb itu suatu hari ditelepon. Ya, siapa? Ternyata dari Keraton Jogja. Langsung, oh enggak. Langsung sujud, padahal sing nelpon ning Solo toh. Lah ora ketok to sujud tenan ngono kaya. Kuwi Sumeneb gitu. Jadi kuwi aneh Madura niku, saya ngetan, saya alus, saya ngulon, saya kasar, padahal sing kulon cedak Jawa. Ya toh? Kudune kan sing cedak Jawa alus, sing ado Jawa kasar. Tapi Madura terbalik. Berarti Madura itu tidak ada hubungannya sama Jawa. Berarti dia tidak ikut hukum alam dan kebudayaan. Karena ternyata Madura itu bukan pulau, melainkan kapal besar yang karam. Nek ora percaya wis foton saka satelit kuwi mung kapal kuwi jane. Ning dudu kapale Nabi Nuh ngono wae gitu. Kapal, makanya kan tidak begitu subur, mergo lemah iki meneng dhuwure kapal kae. Gitu loh. Wis nek ora percaya telitian wis gitu. Ngelak orang ngono itu kan ngelak salah. Oke, sekarang kita masuk, nanti saya mohon izin kita satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng. Ini saya ini nulis, tapi dimensinya agak lain, tolong jangan marah. Saya menulis puisi tadi sore itu Jogjaku Mereka. Kemudian diteruskan oleh Medley Jogja dari teman-teman Kiai Kanjeng, ya. Tak wajone si aku ora maca puisi, mumpung ana kanca-kancaku wartawan, so pengerti aku isih dianggap penyair meneh kan gitu ya. Jogja Gumregah. Aku mendengar suara gemuruh. Aku mendengar suara menggeram. Aku mendengar teriakan-teriakan yang riuh dari lubuk kedalaman laut selatan. Apakah ini gema perang berubuh menuju kehancuran sehingga sewalang-walang? Apakah akan segera tiba hari-hari berubuh yang berujung pada kemusnahan dan kehampaan ruang? Aku bertanya kepada sunyi. Kuhadapkan wajahku pada sepi. Wahai suara apa gerangan ini? Tabir rahasia apakah yang sedang akan dikuakkan oleh Sang Hyang Widi? Sang sunyi yang tak ku tahu di mana ia, namun senantiasa menyedot kehidupan sampai ke lubuknya. Sunyi menyimpan himpunan rahasia yang ku gedor-gedor namun tak kunjung terbuka tabirnya. Sunyi sangat lirih berbisik kepada aku. Itu Jogja sedang gumregah.
Itu Jogja sedang mereka menggeliat terbangun dari tidurnya karena jiwanya dibikin pengap dan hatinya jengah. Kemudian aku meneruskan bertanya, kenapa mereka mendadak bangun? Ada apa di balik urat-urat wajah mereka? Kenapa ada amarah yang memancar dari sorot mata mereka? Sunyi berbisik lebih dekat ke telingaku. Ia menjawab, karena Indonesia Raya, anaknya mereka, diculik oleh naga raksasa yang datang dari utara. Ayo Jakarta gumrika. Yo. Akhirnya kita merusak lingkungan hidup, kita menjadi konflik dengan alam, kan begitu. Akhirnya kita merusak ekologi, ekosistem dan seterusnya. Padahal warung boto ini kan lambang ekosistem yang baik. Warung boto ini contoh dari ekosistem yang baik. Itu. Jadi Bapak sekalian, ini tolong diteruskan. Jadi kita cuma buka pintu-pintu seperti itu, nanti tolong dipelajari sendiri. Sebab awake dhewe nek ora sinau piye? Nek ora sinau piye? Kene keracunan terus. Gila awake dhewe meng keracunan bendina to. Wah kasus kok aneh-aneh kabeh, ekstrim kabeh kok. Aneh kabeh, ekstrim kabeh. Sak dunya ora ana. Duwe banker isine duit triliunan iki ora ana. Ora ana. Ki ning Indonesia. Ora ana wong saka gegere metu duit semono kae. Aku ora iso. Aku isone duit iso. Nek kowe pengen tak kowe enteni ning carane kowe kudu mlumah ning dhuwur ning sorku ah. Tadaono dhuwitku kuwi ya to. Nek aku ora iso ngono-ngono kuwi. Aku ora kepengin ngapusi sapa-sapa, aku ora kepengin memberi pengharapan-pengharapan yang kosong. Kita itu 1 2 3 4 5 normal saja, tidak usah 1 aksen, 2 aksen, 3 pangkat 3 atau 4 akar 5, ndak usah. 1 2 3 sak derma wae urip iki kan gitu. Jadi nyun sewu ini ekstrim semua. Ono meneh sing aspat, ono sing meneh ono bocah dikongkon main seks didelok karo bocah aneh-aneh. Ini iki katanya ono terus iki, ono sing luwih gede iki engko. Iki sedang dibukakan tabir oleh Allah ya. Dan ono meneh meneng-meneng mutilasi bayi ini dhewe dan ra krasa salah. Karena kita berada di tengah kapal yang sangat goyang, njur teler toh. Akhirnya orang ngerti bedane nyuntik karo nglarani, wis ora ngerti. Wong sing disuntik ya kondo, Pak dokter kok kula dilarani lho, kowe iki disuntik kok dilarani. Dokternya yang ngono, kadang-kadang orang ngerti bedane antarane menyembuhkan sama menyakiti, kadang-kadang begitu. Jadi kita sudah berada di kapal besar yang sangat goyang, yang kehilangan haluan. Kita dulu zaman Orde Baru masih ada GBHN, garis besar haluan negara. Saiki wis ora ono haluane. Sak karep-karepe. Dadi kene mobat mabit Brarono mlaku rene. Wah wis ora karu-karuan kae. Dadi sekon dhuwur iki didelok apik. Wah apik tenan kapal Indonesia ngene kae. Ngene. Apik tenan iki. Jadi Bapak sekalian, Jogja oleh karena itu pertapanya Republik Indonesia adalah Jogja. Iki wong sing mertopo, sing kontemplasi, sing golek suaraning asepi, golek kesejatian hidup. Dan itulah yang disebut Jogja Gumrega. Gumregae menurut saya karena kita yang bertugas, para aulia, para masyayikh, mbah-mbah kabeh rapate ning kene. Rapatnya di selatan Merapi ini sampai Parangtritis. Mereka berkumpulnya di sini untuk mengurusi seluruh Nusantara. Itu sejak zaman Ratu Sima, rapatnya di sini mereka. Sopo kuwi rapat ya kuwi Jin Everett tambah Kanjeng tambah AA tambah AA Zamil ya, AA Zamil. AA Bayu mburi AA Nevi ya toh. Dan seterusnya, pokoknya aneh-aneh ya Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan kebenaran.
Barang siapa salah kemudian dihukum, mudah-mudahan itu adalah kebenaran. Karena nek salah ora dihukum berarti salah kuadrat. Nah kan gitu kan? Kan gitu. Jadi orang yang salah dihukum itu mulia kan begitu. Jadi jangan sampai orang tidak salah nanti dihukum, dan jangan sampai orang yang salah tidak dihukum kan begitu. Nah, Jogja mudah-mudahan akan ketemu kembali. Ada yang meramalkan akan walang-walangi bubrah Jogja iki wis ambruk, ora ono sing ngeramalke ngono kuwi. Gitu loh. Tak bantah. Ora berarti aku luwih ngerti, pokoknya kuat-kuatan sing kan soalnya mendhuwure kan kalau ana laporan loro siji ambruk, nomor loro ora, sing dimenangke sing ndi kan ngono wae. Kan gitu. Nek aku ora ngono wae. Kok repot-repot. Apa wae iki pokoke tak gawe apik ngono. Waras ora waras ngono wae. Kok repot gitu? Loh, karena itu doa kita, karena itu akan menjadi sugesti kita bersama. Ngono. Jadi kowe kudu husnudzon kepada segala sesuatu. Kelakon ora, kelakon bismillah. Ngono. Wong Indonesia bondo bismillah. Nyun sewu wong Kristen wis sok-sok nganggo bismillah. Ya toh ora masalah, wong itu artinya sama kok dengan nama Tuhan kok, kan gitu. Cara Jawane apa bismillah? Semela. Oh? Dan bondo bismillah ini tidak ada di luar Indonesia. Dan bondo bismillah ini yang bikin Anda semua survive, punya ketahanan yang luar biasa. Dengan bondo bismillah ini maka Timur-Timur dulu kita bereskan. Orang yang membunuh Presiden Fretilin itu sudah dievakuasi karena jempolnya ini patah. Seharusnya dia diangkut keluar, tapi dia bilang oh podo wae lah, aku perang yo mati ya iso, ora perang mati ya iso, tak langsung maju wae. Terus bismillah gitu kan. Bondone ngono cah arep rabi ya ngono ta. Dek piye ya Dek, urung duwe penggawean ora apa-apa Mas, bismillah. Kan ya. Ya ta, ngono ta. Begitu wis arep meteng wae iki meteng piye Mas iki urung untuk biaya wis ora apa-apa Dek, bismillah. Aning motore sedo kredit ora, ya ora apa-apa bismillah wis gitu. Kan gitu kan? Kita kan bondone bismillah toh. Wis apa wae bismillah. Arep perang wis bismillah wis. Nguber layangan we bismillahirrahmanirrahim ngono itu. Oke, amin ya rabbal alamin. Saya ingin kasih satu nomor lagi tapi tidak panjang seperti medley tadi. Setelah itu saya minta Pak Mas Duki dulu terserah, atau Pak Azhadi dulu, atau Pak Syaifi terserah nanti berbaginya bagaimana, atau giliran diselingi lagu-lagu. Tapi saya ingin memberi kebebasan kepada Anda. Iki lagu apa iki? Mau wis tak kei. Engko aku arep maca puisi meneh siji meneh engko. Wis suwe ora, aku ora di wingi ana pertemuan sastrawan ASEAN aku ora diundang Malah peserta-peserta dari luar Jawa malah datang ke Kadipiro. Kowe iki ana apa? Ada pertemuan sastrawan. Lho aku ora ngerti ya ngono aku. Oh jebul aku dudu sastrawan. Oh alah ya wis ora apa-apa. Angger aku sing diakoni karo Gusti Allah susuk nus alhamdulillah. Nek ora diakoni Gusti Allah yo aku arep mlayu nang ndi kan gitu kan. Nek ora diakoni sastrawan ora masalah lah wis. Sekarang sinten yang ngrumini? Pak Asep dulu ya, Pak Syaifi dulu ya. Beliau orang tadi, tolong Pak Muzamil mana Pak Muzamil? Oh ke belakang. Oh. Jadi berarti sampai mesti NU ya? Tergantung, nek Jawa Timur NU ini Muhammadiyah. Oh dia, kita lah, terus tahu ngerti jawabannya yang Madura tuh, tergantung. Nek biyen tadi tim sukses Jokowi, saiki nglawan Ahok itu. Monggo. Terima kasih Canun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan dengan Cak Nun dan saudara-saudara sekalian di sini. Cak Nun dan jamaah sekalian, 2 hari yang lalu pada 1 Hijriah itu saya buka Facebook dan kemudian ada Gusmus membaca puisi. Judulnya Kepada Kawan kalau tidak salah ya.
yang menceritakan tentang refleksi dia di 1 Hijriah. 1 Muharram ya namanya. Ya, 1 Muharram. Tetapi yang yang menarik ketika saya buka itu, kemudian ada serentetan baca puisi, dan di bawah-bawah itu ada Cak Nun baca puisi. Jadi ini rekaman dari kayak gini ini. Jadi lalu saya ini kan penonton setia di TV, yang ada Cak Nun selalu di situ. Dan dulu saya ke Jogja antara lain karena pengen ketemu dengan beliau ini. Saya dari Jember, Madura, tapi Pendalungan, lahir di Jember. Tapi saya ingin betul ke Jogja setelah membaca tulisan-tulisan antara lain Cak Nun itu. Bapak saya ingin ke Fakultas Ilmu Budaya, tetapi bapak saya marah. Ngapain kamu jadi kayak gitu? Lalu saya dipaksa untuk masuk di kedokteran. Alhamdulillah diterima di 2, di kedokteran gigi UNS, di kedokteran UNS dan di kedokteran gigi UGM. Saya sudah terlanjur bayar di UGM, sehingga waktu ada pengumuman di UNS untuk menjadi dokter, saya sudah nggak punya uang lagi, akhirnya saya di UGM. Tapi kembali ke tadi, saya ini pada ngoleksi kaset-kaset Cak Nun, dulu kaset masih, sejak Cak Nun pertama kali, dan pernah berinteraksi sebentar, ya, karena beliau ini sangat sibuk, itu ketika di KR, dan setelah itu lama sekali, tidak pernah, dan alhamdulillah ini bisa dipertemukan dengan Cak Nun di sini gara-gara enggak sengaja. Ini Ashadi ini yang ngajak. Mas Duki ini adalah wartawan Antara, Ashadi ini adalah kartunis top ya di KR dulu. Yang Cak Nun tadi ini naik mobil itu. ini dibukakan pintu dikira Cak Nun di depan itu. Jadi pagar-pagar dirobohkan. Ayo, mari Pak, mari jalan. Ya, alhamdulillah. Sampai gitu ya. Buka pintu mobil, terus ada 2 orang pegang tangannya dicium, asem kayak asem. Tadi dikira Cak Nun. Tangan saya dicium. Jadi seperti itu. Jadi semua ini karena Allah, Bapak sekalian ya. Saya alhamdulillah Cak Nun ini sudah aktif lagi di grup WA. Kita punya WA, WhatsApp namanya Paguyuban Wartawan Sepuh. Ini sepuh-sepuh, dan baru inilah Cak Nun lagu muncul lagi. Dari dulu sulit ya. Jadi saya hanya mengikuti di TV, mengikuti dari jauh gitu ya. Dan sekarang insya Allah kita bisa silaturahim lagi, sudah membumi lagi kelingan zaman biyen. Sekalian saya ingin menyampaikan satu hal yang Cak Nun sampaikan tambahannya. Cak Nun, kita itu kan harus mengikuti syariat, semua sudah ada aturannya. Sepanjang mengikuti aturan, harmoni itu akan terjaga. Dan kebetulan saya dokter gigi, saya ini merenungkan mengapa sekarang itu banyak orang mati muda. Ternyata penyakit itu sebagian besar itu oleh karena makanan yang masuk ke tubuh kita. Diteliti itu. Bukan karena apa, jangan salahkan virus macam-macam, tidak, karena makanan kita. Jadi ada revolusi makanan yang berubah. Dan Tuhan sudah memberikan rumus pada gigi kita, Bapak sekalian. Kita punya 32 gigi, yang gigi seri itu coba kita hitung, ada 4 di atas, ada 4 di bawah, ada 8 kan? 8. Gigi taring kita punya 2 di atas, 2 di bawah, ada 4. Lalu sisanya, jadi tadi 8 dan 4 itu ada berapa? 12. Sisanya 20 itu adalah gigi geraham. Ada geraham kecil dan geraham besar. Coba kita lihat apa fungsi masing-masing gigi. Ini syariat, ini hukum Allah sebetulnya. Kita tidak bisa mengunyah makanan dengan gigi ini, gigi depan, nggak bisa. Maka banyak orang sekarang kehilangan gigi belakang, datang ke kita, dok gigi saya kok tambah maju-maju. Iya, karena bukan tugasnya, lalu menjadi goyah. Karena tugasnya adalah geraham, mengunyah makanan. Dan kita perhatikan bahwa ada pesan Allah di situ. Bahwa bentuk gigi yang papak, yang geraham itu, yang tidak lancip, yang tidak tajam itu dimiliki oleh hewan-hewan pemakan tumbuhan, namanya herbivora. Kita perhatikan sapi, kita perhatikan kerbau, mungkin juga yang lain-lainnya, itu giginya hampir geraham semua. Bahkan gigi serinya itu kayak geraham, papak itu Pak Muzamil.
Jadi dia Tuhan itu, dia kan nggak makan daging. Sapi kan nggak makan daging. Dia makan hijau-hijauan, dedaunan, macam-macam. Lalu kalau kita lihat harimau atau binatang-binatang buas, hampir seluruh giginya itu runcing-runcing. Dia adalah pemakan daging. Namanya karnivora, tidak makan rumput. Jadi sunnatullah itu seperti itu syariatnya. Dan manusia bagaimana? Manusia diberi kombinasi semuanya lengkap. Jadi bisa makan geraham itu mengisyaratkan harus makan, mengikuti pola makan dari kerbau, sapi, kambing dan sebagainya, tetapi juga mengikuti pola makan dari serigala, harimau. Ya, ada taringnya juga. Tetapi perhatikan proporsinya. Proporsinya saya sebut tadi 20 adalah geraham, gigi yang papa, artinya mengikuti pola makan dari hewan sapi dan sebagainya. Banyak daun-daun, ya, sayur-sayuran, mungkin buah. Ya. Hanya sedikit kita ya diberikan, disediakan, difasilitasi untuk mengikuti pola makan binatang buas, namanya serigala, daging-daging. Hanya empat. Ya. Lalu kita perhatikan pola makan kita sekarang. Dulu Bapak sekalian, waktu saya kecil, bapak saya itu guru SD dan kemudian menjadi kepala sekolah. Saya kira generasi kita, Asadi juga, itu makan daging itu setahun sekali, ya Pak Muzamil. Itu pun paha itu dibagi-bagi, disuir-suir. Sekarang sekali hadap itu paha, dada semua dimakan, ya bisa daging, steak segala macam-macam. Itulah sumber malapetaka. Ada tulisan The Miracle of Enzyme, jadi keajaiban enzim. Ya, adalah penulis dari Jepang yang sekarang menjadi guru besar di Amerika. Itu betapa pola makan itu menimbulkan malapetaka di manusia. Ada riset di Amerika, mengapa banyak penyakit terjadi kemudian dikumpulkan rumah sakit. Ternyata akhirnya memang pola makan yang berubah. Di sana orang sudah mulai makan seimbang. Pola-pola makan yang buruk kita tiru di sini. Kalau makan steak sendiri, daging, wah semacam-macam ya. Sayur nggak mau, anak saya itu nggak mau sayur Pak. Nggak mau, daging aja. Jadi, lalu kita menjadi gampang mati muda, kena jantung, kena kolesterol, kena semua. Orang-orang sana sudah meninggalkan, orang Jepang apalagi. Ya. Saya kira itulah jadi banyak hal yang sebetulnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat ayat-ayat kauniyah, ya Ustaz Muzamal, kauniyah kan, bukan kauliyah ya, ya alat-alat yang tersirat, ya, bukan tersurat. Tetapi kita tidak pernah memperdulikan itu, dan Cak Nun selalu mengajari hal-hal yang demikian, bukan hanya bersumber pada ajaran Al-Quran, tapi juga ajaran-ajaran Jawa yang intinya juga adalah elaborasi mungkin dari ajaran Al-Quran. Itu juga saya senang mengikuti ceramah-ceramah yang demikian. Saya kira itu Cak Nun, terima kasih Allah mempertemukan kita, mudah-mudahan saya bisa ikut acara-acara tahun yang akan datang dengan banyak teman wartawan sepuh, nanti kita ajak bersama-sama Cak Nun di sini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hidup itu tidak hanya, kalau badan itu ya Pak Syaifi, bukan hanya balung, orang ming daging, orang ming otot, orang ming saraf, ning ya ono rohanine, ya ono nuansane, ono rasa ya. Panca indera dan ada yang di luar panca indera yang lebih halus. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya menumbuhkan kembali nuansa dan rasa yojo. Nah, rasa yojo ini kan makin lama makin pupus, makin luntur karena kita terlalu banyak globalisasi. Bukan kita anti globalisasi, tetapi tetap patokannya tetap kudu yojo tadi itu, gitu ya. Jadi tepuk tangan untuk Demak Ijo ya, oke. Untuk gawang maupun gawang, pendung dan itu. Aduh itu. Coba, itu namanya nuansa. Di mulut keluarnya du, di otak keluarnya lain, kan itu kan? Ya tak? Nah, itu kalau orang tidak mengerti itu dia bukan manusia. Kalau manusia memiliki keragaman asosiasi, nuansa, kayak karikaturnya Mas Azadi. Lho, karikatur itu sanepan. Nek karikatur, lho nek gambari tenanan wali kota ganteng kaya ngono kae jenenge kuwi lukisan realis.
Nek karikatur kudu dipeladat-peladat, yang penting karakternya kena. Itu namanya karikatur. Gitu loh. Kita ini karikaturnya Tuhan sendiri. Tuhan itu ya kayak kita, cuman karikatur loh nih kan. Jadi kini meletot-meletot kan Gusti Allah kaya kue-kue asline. Gitu loh. Allah itu bilang sama Israel, gawe yo menungso kaya aku. Gitu. Dia dibikinlah oleh Israel, tapi sifatnya cuma karikatural, mengayang-ayangi Gusti Allah. Orang jur tenan persis kaya ngono kae. Nah, mudah-mudahan musik-musik kayak gini nih nek didelok saru ya saru, ning ya seneng to saru kuwi. Angger ketika ngelakoni di tempatnya masing-masing kan begitu, kudu empan papan. Di Jawa ada empan papan, dalam bahasa Indonesia enggak ada. Dalam bahasa Inggris ada proporsional, ning ora penak. Empan papan ini top dah, empan papan. Jadi sembarang ki kudu empan papan. Jadi podo-podo ngunu ning ana sing empan papan ana sing ora. Kan nek iki tak salah kene kan aku dadi wong edan. Ya, karena tidak empan papan. Ini misalnya ada apa? Misalnya tak salah kene, ini kan bersih ya, ini bersih, tapi kalau tak kata terus dia jadi kotoran. Jadi kotoran itu tidak harus sesuatu yang kotor. Kotoran adalah sesuatu meskipun baik tapi tidak pada tempatnya, itu namanya kotor. Mulane hati-hati milih presiden, hati-hati milih gubernur, hati-hati milih sapa wae, nek engko ora cocok kuwi dadi kotoran. Ah gitu kira-kira ya. Sembayang zuhur kok pas subuh kuwi kotoran. Ya ra. Ketoke sembayang apik ning sik kudu di tempatnya, harus di waktunya yang tepat. Kalau ndak jadi kotoran apa saja. Jadi semua harus empan papan itu tadi. Pembangunan harus empan papan, apa saja harus empan papan, gitu ya. Sekarang Ustaz Muhammad, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Pertama, izinkan saya mewakili warga di sekitar Umbul ini mengucapkan terima kasih pada Cak Nun dan juga hadirin dan hadirat semuanya. Yang kedua, Cak Nun ini kakak kelas saya di Gontor. Tetapi Cak Nun ini muridnya kakak saya, jadi gimana ya? Tadi baru cerita, jadi beliau kenal Plato, kenal Shakespeare itu dari kakak saya, gitu ya, dulu diajar gitu. Nah, saya menyambung tadi mengenai ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Bedanya sedikit. Kaun ini alam semesta, ini ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Lalu ayat kauliyah itu ayat-ayat Al-Quran. Nah, lalu ada analisis mengenai Al-Quran dan sains gitu ya. Jadi Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains itu adalah temuan akal manusia, sedang akal manusia itu juga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ilmu yang tidak cocok dengan Al-Quran, maka pasti Al-Qurannya tidak salah. Lah itu tadi kira-kira enggak empan papan itu tadi gitu ya. Dalam istilah Jawa ada bener tur bener. Nah, yang bener itu tidak tentu bener, kan itu ya. Ketika disepakati UUD 45 diubah karena sepakat, yaitu dianggap benar. Tapi kata Cak Nun tadi kan enggak benar gitu ya. Betul-betul enggak benar. Jadi kalau ada semangat untuk kembali ke UUD 45 itu benar gitu ya. Nah, yang kedua fenomena bahwa Nabi SAW itu menerima wahyu berapa lama teman-teman? Kalau di dalam buku pelajaran Ibtidaiyah Sanawiyah itu dikatakan 22 tahun 2 bulan 2 hari gitu ya. Ya udah diambil saja rata-rata 23 tahun. Sekarang renungan kita, sekolah TK itu berapa tahun? TK itu 2 tahun. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA berapa tahun? 3 tahun. S1 berapa tahun? Ya yang nggak molor-molor itu standarnya 4 tahun maksudnya. Lalu S2 berapa tahun? 2 tahun.
Dan S3 kalau lancar itu 3 tahun. Itu kalau panjenengan jumlah berapa tahun? 2 tambah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 3, 23 tahun. Jadi Kanjeng Nabi itu benar-benar sudah selesai S3, sudah guru besar. Memang guru besar kita sesungguhnya adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kalau kita merenungkan, ini terkait dengan ayat qauliyah dan qauniyah. Ayat yang pertama dilaunching oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terjemah biasanya itu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dua hal yang tidak jelas. Satu, bacalah. Itu apa sih yang harus kita baca? Nah, kita perlu ngaji lebih lanjut dengan Cak Nun. Lalu alladzi khalaq, ya. Bacalah dengan menyebut namamu yang menciptakan. Titik, ayatnya itu begitu. Jadi menciptakan apa? Ya, jawaban kita tentu saja apa saja. Itu kembali kepada statement saya. Jadi bahwa ayat pertama yang di launching Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri sudah himbauan untuk kita melihat alam semesta, membaca alam yang terkembang ini untuk menuntut ilmu, membaca dan membaca apa saja yang dibaca apa saja yang ada di semesta ini. Jadi membaca semesta. Kalau ini bisa kita acu pada ayat yang lain sebagai penopang. Kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dan yang terakhir, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam dirimu, apa kamu tidak melihatnya? Itu mudah-mudahan kita semakin kenal diri kita sendiri. Hadis qudsi diriwayatkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Supaya kita tambah kenal Tuhan, mari kita tambah kenal diri kita sendiri. Bukankah hati adalah rumah Tuhan juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai luruskan 1-2 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cak Nun yang telah menghadiri acara dari kami. Sebenarnya tadi menanyakan Cak Nun tentang darwis itu apa. Sebenarnya darwis itu sendiri kami mengambil dari nama kecil Ahmad Dahlan, yaitu karena basic kita di sini Warung Boto itu Muhammadiyah, dan dulu itu pemudanya itu pemuda Muhammadiyah. Terus kami mengambil nama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis itu. Namun sebenarnya penyelenggara ini yaitu begitu, itu komunitas Tumbuwarto itu memang teman-teman dari Darwis juga melibatkan dari pemuda Muhammadiyah. Jadi semua elemen pemuda yang ada di Warung Boto, karena di Warung Boto ada Muhammadiyahnya, organisasi Kampung Muhammadiyah sendiri, dan ada di sebelah kita ini situs umbul yaitu dari peninggalan keraton. Kita mensinergikan untuk biar kita nanti bisa kerjasama dalam budaya yang beragamis. Begitu. Mungkin dari kami cuma itu aja. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di Warung Boto ini. Semoga silaturahmi ini senantiasa bisa terjaga dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sebenarnya ini banyak sekali tokoh-tokoh kita datang, ada Komandan SAR, Pak Broto Seno. Cuman saya tadi minta Pak Seno maju ndak, dia bilang aku lagi poso miso. Ayo maju ning ora miso, ora iso ning panggung ora miso iki ora afdol ngono kuwi. Ayo, tapi kalau beliau bersedia kita dengan senang hati mempersilahkan. Kalau ada, kalau tidak, ini saya senang sekali karena saya ketemu dengan teman-teman Dahlanis ya.
Jadi orang-orang yang dahlanis lah, nek kan ono Gus Durian ono dahlanis ya itu atau jadi beliau Pak Darwis itu dulu kan katibnya apa bukan katib apa ya di Masjid Keraton itu ya. Okay. Ya khotib apa katib? Kalau katib itu sekretaris, kalau khotib itu khotib ya yang bagian khutbah. Saya senang sekali, saya sendiri punya latar belakang Muhammadiyah yang lebih dulu daripada latar belakang NU saya. Saya tidak punya latar belakang NU, saya selawatan seperti orang NU. Tapi kalau saya pernah punya kartu misalnya IPM Pemuda Muhammadiyah itu saya punya dulu itu. Jadi kalau saya dituduh bukan Muhammadiyah ya rada nelongso ya. Aku ini Muhammadiyah tenan. Itu loh, neng ya ora lulus ya toh, neng tindiki ora lulus. Tidak pernah selesai di setiap sekolah dan tidak pernah tuntas di setiap kelompok kan. Jadi saya akhirnya ya kayak gini nih. Akhirnya kompaknya malah sama sesama Madura. Jadi sekarang ini puncaknya kita dengarkan Pak Muzamil untuk merespon karena alangkah indahnya kalau ini kan Ketua Basel Masail NU DIY kan bagus berbicara di depan umat Muhammadiyah yang umumnya di cita-cita saya dari dulu di Warung Boto juga kita lansing atau kita dirikan peresmian Nahdlatul Muhammadiyin di depan rumah. Iya, teman-teman sini menyebutnya Muhammadinu, padahal Nahdlatul Muhammadiyin, bukan Nahdlatul itu tidak mewakili NU, Muhammadiyin tidak mewakili Muhammadiyah. Nahdlatul Muhammadiyin itu secara kultural memang mencoba siap menjadi perekat umat, ya, dan kemudian melakukan penelitian-penelitian untuk mengidentifikasi apa tuh yang bikin kita ini bertengkar terus dan seterusnya, apakah furu'iyah ataukah usuliyah, ikhtilafiyah ataukah ikhtilafiyah dan seterusnya, itu dirumuskan dengan jurnal-jurnal Nahdlatul Muhammadiyin. Tapi kalau secara nilai dan secara niat, Nahdlatul itu kan ikatan, kebangkitan. Muhammadiyin adalah kebangkitan orang-orang yang membangun kemuhammadan di dalam dirinya, orang-orang yang membangun jiwa mental Muhammad di dalam dirinya gitu. Saya kira Muhammadiyah cita-citanya juga begitu dulu kan gitu. Oke, sekarang kita dengarkan bersama-sama Pak Kiai Muzamil, dan tadi kita bayangkan karena hujan dan seterusnya kita agak lemes, iki engko iso tekan bengi ora jebule. Justru karena hujan itu maka Allah memilih Anda semua untuk menjadi patriot-patriot pada malam hari ini. Yang tidak datang dia bisa dihalangi oleh hujan, tapi Anda tidak bisa dihalangi oleh hujan. Anda tetap punya greget karena Anda ingin nyawiji, kemudian sengguh ora mingguh. Jadi Anda ini nyawiji sama keharusan hidup, Anda punya greget untuk terus berjuang, dan Anda sungguh percaya diri dengan apa yang Anda lakukan, dan Anda ora mingguh oleh hujan, angin dan seterusnya. Orang duit ya tetap teko, ya dah. Terus ramisuh barang. Coba masani sapa kowe? Kayak aku seneng cah wedok kae. Tak pasani. Pitung dina pitung bengi langsung dhek ngipi. Terus langsung bengi tangi gregah ketok raimu kan gitu. Pengen ngantemi. Tepuk tangan untuk Pak Muzamil, monggo Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Muhammad bilang beliau tidak non muridnya kakaknya, saya itu muridnya Pak Muhammad. Kan gitu Pak Muhammad. Nah, ya, cuma beliau ini orang yang rendah hati sehingga tidak mau mengaku sebagai guru saya. Gitu ya. Padahal guru saya Pak Muhammad ini, dosen saya beliau. Gitu ya. Beliau kan profesor. Saya kan bukan. Profesor kan guru besar gitu ya. Gini tadi masalah
Dimas Kanjeng. Nah, ini saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan Dimas Kanjeng, gitu ya. Karena saya Madura negeri, Dimas Kanjeng Madura swasta. Jadi teman-teman kalau tahu dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember separuh, Banyuwangi separuh, itu isinya suku Madura, gitu ya. Karena dulu kerajaan Majapahit itu berdiri, orang Madura bedol deso ke mana? Ke Jawa. Orang Madura lah yang membabat alas hutan parit, itu orang Madura. Karena Raden Wijaya menantunya Ken Arok, Singosari dibakar habis, dia lari ke Madura dan ditolong oleh Adipati Arya Wira Raja. Karena itu Adipati Sumenep, adipatinya Pak Saifi ini, gitu ya. Gitu ya. Adipati Sumenep, kemudian apa? Arya Wira Raja inilah yang ahli strategi sebetulnya, akhirnya bisa mengembalikan Raden Wijaya ke tanah Jawa lagi, dikasih tempat di hutan Tarik Mojokerto, dan untuk babat alasnya itu orang Madura. Maka sampai jangan heran kalau Madura menguasai Jawa Timur ke timur, gitu ya. Termasuk Kanjeng siapa? Dimas Kanjeng itu Madura swasta karena tinggalnya di Probolinggo. Kalau saya lain lagi, kalau saya anunya Cakraningrat, gitu ya. Nah, saya Madura Barat itu Cakraningrat yang makamnya di Imogiri, gitu ya. Jadi saya ke sini itu melanjutkan Cakraningrat 1. Gitu ya. Loh iya, saya ini tidak bisa dipisahkan dengan Jogja. Jadi di Madura Barat itu kerajaannya lain. Maka kalau Madura Timur Sumenep, Arya Wira Raja dan orangnya halus-halus, gitu ya. Kalau Madura Barat ini agak kasar-kasar. Ini rajanya gelarnya Cakraningrat, gitu ya. Cakraningrat itu Cakraningrat 1 ini kan aneh. Di Bangkalan sana ada makam raja-raja. Itu Cakraningrat 1 itu kosong, nggak ada makamnya. Jadi 1 kosong, baru Cakraningrat 2 dan seterusnya. Setelah tak telusuri ternyata Cakraningrat 1 itu makamnya di Imogiri. Nama aslinya Raden Praseno, gitu ya. Mungkin teman-teman biar tahu, karena kan tadi kan bilang harus tahu sejarah, ya. Ini sejarah saja. Jadi kalau saya di Yogyakarta ini bukan tamu, saya juga tuan rumah di sini. Maaf itu. Loh, Cakraningrat ikut membantu dalam membesarkan Yogyakarta kan begitu Pak. Oke, ahli sejarah ini. Sejarah itu bahasa Arab dari kata sajarotun, gitu ya. Sajarotun itu sejarah. Jadi sejarah itu mengakar dalam, gitu ya. Kalau ingin jadi sajarah yang hebat harus mengakar yang dalam. Jadi ngoyot ke dalam. Maka kalau dalam orang modern melihat tumbuh itu harus ke atas, gitu ya. Itu kan begitu, pertumbuhan harus ke atas. Padahal kalau menurut Al-Quran tumbuh ke bawah itu juga tumbuh. Gitu. Jadi orang kalau belajar sejarah akan tumbuh kuat ke dalam. Itu akan asluha sabit dan seterusnya. Baik, sekarang Dimas Kanjeng. Sudah bukan urusan itu ya. Dimas Kanjeng. Ya. Jadi gini, saya akan bertanya. Saya tidak membela Dimas Kanjeng atau taat pribadi. Tapi saya hanya akan bertanya kepada teman-teman. Menurut sampean, hubungan antara pemerintah dan rakyat itu sebaiknya hubungan antar apa? Sing api. Apakah hubungan antara atasan dan bawahan? Apakah antara penguasa dan yang dikuasai? Atau antara orang tua dan anak? Sing api. Orang tua dan mestinya itu Bu ya. Jadi mestinya pemerintah itu orang tua, terus rakyat itu anak. Jadi perlakuan pemerintah kepada rakyat itu mestinya kasih sayang. Nah, saya tanyakan sekarang Ibu, karena Ibu menjawab
itu anak gitu ya, orang tua dan anak. Kalau ada anak salah, mestinya yang merasa bersalah itu orang tuanya atau anaknya yang apa? Apa? Mestinya orang tuanya ya. Kalau ada anak nyolong, mestinya yang paling merasa salah itu apa, anaknya disalah-salahkan atau orang tuanya? Hah? Mestinya orang tuanya yang merasa bersalah, kenapa anakku kok sampai nyolong? Wah, aku salah iki. Nah, maksud saya kalau ada 32.000 orang gitu ya, karena saking mumetnya mencari uang terus percaya kepada Dimas Kanjeng dengan sholawat fulusnya itu gitu ya, ini mestinya yang dipersalahkan Dimas Kanjeng atau pemerintah? Apa? Bukan masalah salah, yang harus merasa salah mestinya apa? Nah itu loh, itu yang sekarang saya merasa ini sak janjani mestinya ada 32.000 orang saking mumetnya cari uang sulit menempuh cara instan. Nah sekarang kok dihakimi ramai-ramai, mestinya mereka itu dihakimi atau dikasihani? Dikasihani dan disayangi, dan mestinya bapak atau orang tua yang baik rumongso salah, ya apa enggak? Rumongso bukan disalahkan seperti sekarang. Sekarang itu yang ada kan disalahkan. Ini sudah tidak pakai akal sehat. Orang sekarang sudah pikirannya semua instan. Nah, yang baik itu sebetulnya maka pemerintah mestinya merasa apa? Kalau sebagai orang tua loh, gitu ya, merasa bersalah. Nah, kira-kira pemerintah sekarang merasa bersalah atau merasa benar? Apa? Menyalahkan. Nah, oleh karena itu besok sampean di Facebook dirubah ya. Ya. Jadi persoalan siapa? Ini saya kan harus membela Kanjeng Dimas soalnya. Nah, enggak, tapi ini masalah relasi itu memang. Tapi saya kira kalau sampai ada sekian, ini tidak hanya akan kasus Kanjeng Dimas ini, besok akan ada lagi. Dan ada lagi. Coba penipuan yang berkedok macam-macam itu kan bukan hanya sekali ini. Itu ya di Yogyakarta berapa kali, ya kan? Cuma modusnya berbeda, cuma media yang dipakai itu berbeda. Sekarang ini pakai media sholawat, gitu ya, sholawat, gitu ya. Yang namanya sholawat fulus, gitu ya. Tahu sholawat fulus sampai? Apa? Besok tak kasih tahu, gitu ya. Diamalkan sendiri saja, gak usah seperti Kanjeng Dimas taat pribadi itu, gitu ya. Jadi itu masalah Kanjeng Dimas. Saya kira ini mestinya para pemerintah itu menjadi orang tua, gitu loh. Menjadi orang tua, oh iya ya, berarti ada persoalan, berarti rakyat Indonesia itu sudah tidak kuat lagi ini, gitu ya. Sudah tidak kuat lagi, tidak tahan lagi dengan keadaan, sehingga apapun yang menawarkan ke sana dia percaya. Nah, Kanjeng Dimas mengumpulkan uang berapa? 1 triliun. Nah, teman-teman tahu enggak latar belakang lahirnya undang-undang teks amnesti itu, tahu enggak? Tahu enggak? Saya tahu, saya. Gitu. Loh, karena saya ketemu ketua panjanya, saya tak temui ketua panjanya, waktu membahas itu tak tanya, namanya Insinyur Supriantono. Tak tanya, Pak Supriantono kok ini mau mengeluarkan undang teks amnesti maunya apa? Nah, jawabnya dia, ada 6.500 orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri. Jumlahnya, ini Pak Muhammad, jumlahnya 11.000 triliun lebih. 11.000 triliun. Terus tak tanya sama saya, itu siapa saja orangnya Pak Supriantono? Nah, itu orangnya yang menyimpan uang yang jumlahnya 6.500 orang, jumlah uangnya 11.000, masih koma triliun di luar negeri. Saya tidak berani nyebut nama, kata dia, tapi tak kasih inisialnya. Katanya. Siapa? Ya para pengusaha dan koalisi pejabat tinggi. Jadi ada pejabat tinggi. Nah, kalau Kanjeng Dimas hanya 1 triliun kecil.
Mestinya itu Bapak ini turun sekarang yang 11.000 triliun tadi itu cari, ya kan? Kasih orang-orang itu yang 32.000 itu namanya Bapak kepada anak. Nah itu ya. Nah masalah Kanjeng Dimas kayak itu ya cukup dimondokkan di pesantren saja, direhabilitasi Kanjeng Dimas itu, gitu ya. Nah, itu. Maksud saya ini karena ini persoalannya bukan persoalan itu, tapi persoalan kemiskinan, persoalan ketidakadilan, dan munculnya bisa macam-macam. Ada ketidakadilan. Coba bayangkan 11.000 triliun. Ini saya bukan apa? Maaf, ada wartawan kan Pak Asadi? Ya. Ini bukan gosip. Saya tanya kepada Ketua Panja waktu itu. Berapa uangnya itu? Nah, 11.000 triliun koma berapa? Gitu ya. Di luar negeri, dan ini dimiliki oleh siapa? Pengusaha dan pejabat tinggi katanya, tapi tidak boleh disebut siapa pejabat tingginya. Nah ini repot. Katanya nggak boleh diungkap. Nih kalau diungkap bisa dipidana. Loh kok ini ada pencuri, kalau diungkap malah yang mengungkap pencuri malah dipidana. Naudzubillah min dzalik. Itu ya, saya kira masalah Dimas Kanjeng seperti itu. Terus terakhir Darwis. Nah, oleh karena ya Darwis itu kan dan sejak ada Jalaluddin Ar-Rumi ya. Jadi oleh karena itu saya kira Ki Ahmad Dahlan itu NU Pak Muhammad. Ya, gitu ya. Ya. Karena Ki Ahmad Dahlan itu nama kecilnya Muhammad Darwis, dan Darwis itu ada di, kalau kita cari di literatur, ada sejak Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu yang mengeksplorasi cinta itulah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga simbol dalam Darwis itu kan mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata yang sering dipakai adalah anggur itu ya. Jadi syariat ini anggur yang bisa memabukkan kita. Dunia ini kalau bisa kita reguk sebagai anggur untuk membangun cinta kepada Allah sehingga sampai tidak ingat mabuk cinta. Dan itulah Darwis. Darwis itu adalah orang-orang yang mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ingat lagi kepada dunia, gitu ya. Sehingga ya mabuk tadi pokoknya, mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Darwis. Dan tasawuf itu kan adanya dikembangkan di NU ya, Pak Muhammad. Nah, oleh karena itu saya kira malam ini mudah-mudahan ini saling menyadari, gitu ya. Inilah Nahdlatul Muhammadiyyin di sini, gitu ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, acara ini tidak dimaksudkan untuk pledoi membela Kanjeng Dimas, tetapi beliau memaparkan satu konstruksi logika antara beliau tadi pakai bapak dan anak ya. Saya biasanya pakai suami istri. Jadi pemerintah itu suami, rakyat itu istri. Dan Anda tahu dalam Islam istri itu 3 kali lipat derajatnya dibanding suami, karena dia ibu dihormati 3 kali. Allah itu suami, makhluknya itu istri, manusia itu suami, alam adalah istri, laki-laki suami, perempuan adalah istri. Dan kedua-duanya harus saling menjaga martabatnya, tidak boleh menyakiti satu sama lain, dan seterusnya. Sehingga siapa yang merasa bersalah sudah pasti suami. Kalau sampai istrinya ider-ider bengi-bengi ya toh berarti suaminya yang harus merasa bersalah, kecuali memang diantar. Ono iku sing diterno bojone sore-sore isuk dijemput, ono ya ada, tapi itu kasus khusus di Doli sana ya, di Sarkem kalau dulu gitu. Itu. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini luar biasa. Dan saya terima kasih kepada teman-teman Darwis karena saya sama Kiai Kanjeng ini kan ketemu dengan siapa saja, termasuk Nahdliyin, Muhammadiyin, semua kita ketemu, termasuk jamaah ma'iyah itu kebanyakan yo ora cetho. Artinya dilihat dari cara berpakaian mereka itu, mereka orang yang memang mencari, orang yang belum memastikan
kecuali cinta kepada Allah. Tapi bentuknya bagaimana, budayanya bagaimana, jadinya bagaimana, itu berdasarkan negosiasi cinta dan aliran kasih sayang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu diperbanyak jumlahnya, saya ingin mengulangi satu hal. Pak Muzamil, kemarin saya tanya, Pak Muzamil, kenapa kok tidak ada azab sebagaimana dulu di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan seterusnya. Pak Muzamil mengatakan karena setelah kedatangan Rasul terakhir yaitu Muhammad SAW, itu beliau menjadi rahmat lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, maka Allah menunda azabnya. Terus saya agak ngeyel sedikit, waduh ini nyuen-nyueni gitu. Jadi sekarang orang zalim kayak apapun kayaknya kok nggak kualat gitu loh. Orang dihukum, orang diapa-apake, bahkan tingkat kezalimannya saya kira berlipat-lipat sampai berapa tadi? 41 triliun, 41 ribu triliun. 11.000 koma berapa triliun? 11.000 koma berapa triliun itu bahkan kita mengemis kepada mereka, kita malah menunduk-nunduk. Dan bahkan kita tidak boleh menyebut namanya, dan kalau menyebut namanya sampai dipidana dan seterusnya. Itu kan kita bukan hanya hina, kita itu memperhinakan diri sedemikian rupa. Seharusnya mereka kita tangkap, kita pidanakan, dan kita paksa untuk mengembalikan uangnya. Kalau negara yang bersangkutan yang menyimpan uang mereka tidak mau, kita perang sama mereka. Kan kita punya yang keempat tadi Pak, punya kepercayaan diri dan kita tidak takut kepada apapun saja. Tapi yang dilakukan oleh suami kita, pemerintah kita justru adalah mengemis pada mereka. Dan ketika bulan-bulan pertama tidak berhasil mengemis kepada mereka, kita sendiri yang diinjak-injak, yang diperas. Ayam-ayam kecil ini dipenek-penek ben metu ndoke, akhirnya sing metu gitu. Sedemikian rupa. Tapi oke lah, saya tidak memprotes pemerintah. Ini kesalahan kita semuanya bersama karena kita tidak sanggup membangun pembelajaran tentang siapa pemimpin, sebaiknya bagaimana pemimpin, negara itu apa, pemerintah itu apa. Kita silang sengkarut tidak karu-karuan. Kita menyangka punya negara padahal yang ada pemerintah, negara tidak ada. Baru hari tadi itu ada resolusi untuk membangun kembali UUD 45 kembali ke sana, sehingga kita akan sampai kepada pembelajaran di mana misalnya dinas kebudayaan itu bukan pemerintah, itu negara. Jadi siapapun pemerintahnya dia tetap jalan dan dananya tetap ada meskipun tidak ada pemerintahnya, gitu loh. Itu uang negara bukan uang pemerintah. Pemerintah tidak punya uang, pemerintah itu orang yang kita bayar kok, kan gitu, dan seterusnya lah. Dan saya sudah sering ngomong di Ma'iyah soal negara dan pemerintah ini, dan teman-teman di Kenduri Cinta Jakarta sudah kursus beneran, dan saya minta kepada Mas Pipit dari Berlin untuk betul-betul ngasih tahu teori mengenai negara dan pemerintah itu. Tapi oke lah, tidak masalah. Ini kita akan sampai ke konstruksi besar, kita akan sampai ke revolusi besar, kita akan sampai kepada reformasi besar yang bekerja sama antara bumi dengan langit. Sekarang ada eskalasi AA, ada eskalasi Kanjeng Dimas, ada eskalasi macam-macam, ada mutilasi, ada Jessica, ada segala macam. Itu semua baru kudis-kudis kecil. Itu semua baru gejala-gejala. Itu semua air kawah. Kita akan lahir bayinya dan kita akan menguburkan adi hari-harinya pada suatu hari. Ini semua tidak bisa kita jalankan sendirian, karena sekarang ini jawaban harus merupakan sinergi antara bumi kita dengan langit yang kita ingin menyawiji dengannya. Jadi Allah akan menolong kita bersama, dan untuk itu Yogyakarta adalah salah satu poros yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Saya tidak mengatakan ibu kota akan kita pindah ke sini lagi, tidak. Tetapi kalau itu terjadi juga tidak ada masalah, kan gitu. Paling tidak ibu kota politik dan ibu kota ekonomi akan kita pisahkan, supaya tidak campur aduk antara kekuasaan dengan lalu lintas uang. Kalau itu agak dipisah, agak jauh, maka akan berkurang korupsi, akan berkurang kolusi-kolusi dan seterusnya. Jadi ibu kota politik dewe, ibu kota ekonomi dewe, sama dengan Washington dan New York. New York itu ibu kota ekonomi, kalau Washington itu ibu kota politik, kan begitu. Nah, saya tidak tahu akan bagaimana ke depan, tapi kelihatannya Allah ini sedang membuka pelan-pelan hijab
tabir-tabir zaman. Rahasia akan segera dikuakkan. Amin ya rabbal alamin. Itu loh, mati loro weh, selamat neng loro kan gitu kan. Selamat loh, wong Jawa ya ambo tenan. Bane meledos siji selamat neng siji ora kabeh. Itu akhirnya bane meledos kabeh, selamat bane tok sing meledos. Apa jenenge? AC ora jebol gitu kan. AC jebol tenan, selamat AC jebol, dudu gegermu sing jebol. Jadi kita itu ya Allah sumelehnya luar biasa. Punya uang berapa saja hidup kita. 100.000 cukup, 75.000 ya cukup, 50.000 ya cukup, 20.000 dicukup-cukup ya gitu kan. Kita itu luar biasa, dan itu Pak, itu harga diri, dan itu kemampuan manajemen yang luar biasa. Seharusnya secara ekonomi kita sudah kolaps sejak 20 tahun yang lalu, wis hancur lebur kita. Wong kita dicolong kayak gitu banyaknya kok. Tapi lihat, tetap kuliner di mana-mana. Mangan bentino. Wis warung macem-macem, ono sambel ulek, ono lombok ijo, ono apa? Ono penjati lagi krungu saiki aku. Ya Mas Duki jane. Mu ya ta. Ya Allah, gini loh, kemampuan dan daya hidup orang Jawa, orang Indonesia itu luar biasa. Tidak hancur diinjak-injak kayak apapun. Orang ledeh-ledeh. Padahal wis dikeplek-keplek nang tembok kaya ngono gitu. Rokok mundak 50.000 ki saiki endi jare mundak ngono kuwi. Endi kok ora mundak-mundak ngono kuwi. Ngono gitu. Piye kuwi? Endi kok ora mundak-mundak malah nantang. Dan kalau di Jawa Timur Pak ngerokok set. Ya Allah. 15.000 enak ngene rek. Ndah neo 50.000 gitu kan. Coba piye gue? Gue. Itu cara berpikir Jawa Pak itu Pak. Coba. Allah orang Jawa, Masya Allah. Dan ini tidak boleh hancur. Makanya 4 pedoman tadi itu betul-betul harus menjadi poin pembelajaran budaya di kampung-kampung dan di mana-mana, termasuk di sekolahan. Gitu. Jadi Muktamar Muhammadiyah sudah beberapa kali meminta Kiai Kanjeng untuk mensupport, tapi Muktamar NU tidak pernah sama sekali sampai hari ini. Gitu, ya apa meneh wis. Yes, ya. Jadi karena ya pakai leto. Oh, pakai leto ya. Pakai leto ya wis. Ya waktu Muktamar NU di Jombang leto yang tampil di sana ya. Kiai Kanjeng dulu di Jombang hanya untuk 7 harinya Gus Dur, 40 harinya Gus Dur, kemudian 100 harinya Gus Dur bersama kita. Gitu. Alhamdulillah. Dan Gus Dur kemarin saya lihat ngobrol sama Pak Harto. Iya, tak delok dhewe iku. Aku pas liwat ndengaren Pak, ngono aku. Terus kono aja melu-melu, ngono aku. Diusir aku. Terus tak rungokno teko doan. Pak Harto jare Gus Dur. Niku ten Indonesia niki populer kalimat sampean niku. Kalimat apa, Dur? Niku lho penak zamanku to. Ah nggih, terus oh ngono to, aku ora tau ngomong ngono lho. Ah niku ya bocah-bocah Pak Harto niku sing ndamel teng truk-truk niku. Mburi-mburi truk. Terus lah miturut kowe piye Dur? Kuwi jare Pak Harto, kan Pak Harto jauh lebih tua gitu. Terus Gus Dur jawab, nggih mesti mawon anak zaman sampean Pak Harto, wong zaman sampean sing Soeharto mek siji saiki kabeh Soeharto. Jare Gus Dur ngono kuwi. Terus Pak Harto Dur ngono kuwi. Ya kuwi jenenge karikatur ya ta? Ya ta? Karikatur ya ta? Aja njur dianggap lukisan realis, itu karikatur ya kudu dipletet-plethetke kaya ngono kuwi. Ya ta? Ora entuk nesu, meletet menyet ya ta, menyet. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Ngayo Jogarta Diningrat Daerah Istimewa Yogyakarta betul-betul akan dikabulkan Tuhan untuk nyawiji kembali
termasuk jantungnya Keraton Jogja juga akan nyawiji kembali, mengutuh kembali. Kita menunggu datangnya Sabda Luhung Ratu Pandito untuk memungkasi semua sabda-sabda sebelumnya yang akan datang langsung dari Tuhan dan akan lewat orang-orang yang memang proporsional untuk itu, sehingga Jogja akan mengalami empan papan, semua di tempat yang tepat, semua di makom yang tepat, semua pada proporsinya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini juga memberi berkah bagi semua yang hadir, kepada penyelenggaranya, sampai ke rumah tangga dan keluarganya, semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih sangat banyak kepada penyelenggara, kepada tamu-tamu kita semuanya, teman-teman wartawan, dan semua Pak Muzamil, dan semuanya kita ucapkan terima kasih. Saya mohon 5 menit terakhir kita berdiri bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.